Baik, di video ini saya akan menganalisis kasus bullying yang terjadi di sebuah sekolah dasar di Riau yang mengakibatkan seorang siswa berinisial MAR meninggal dunia. Analisis ini akan dikaji menggunakan teori psikologi pendidikan, yaitu teori pembelajaran sosial Albert Bandura, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, dan teori psikososial Erik Erikson, serta dilengkapi dengan rekomendasi intervensi berbasis sekolah. Korban MAR adalah siswa SD yang mengalami bullying secara fisik. Pada 13 November, korban ditendang di bagian kepala oleh FT. Korban menunjukkan tanda-tanda trauma, tidak mau sekolah, mengalami kelumpuhan, dan akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban juga pernah mengalami bullying hal yang serupa hingga dirawat di rumah sakit. Masalah utamanya yaitu bullying secara fisik, pembiaran oleh lingkungan sekolah, tidak adanya intervensi cepat, dan dampak fatal terhadap korban. Analisis yang pertama yaitu menggunakan teori dari Albert Bandura, yaitu teori pembelajaran sosial. Anak belajar perilaku melalui observasi dan peniruan. Perilaku yang tidak diberi hukuman atau cenderung diulang. Analisis kasus. Pelaku kemungkinan yang pertama yaitu meniru perilaku agresif dari lingkungannya, entah itu dari keluarga, teman, atau media. Yang kedua itu pelaku kemungkinan tidak mendapatkan konsekuensi tugas dari guru. Ada yang menarik dari respon wali kelas yang mengatakan ia tunggu. Artinya memberi pesan bahwa kekerasan tidak dianggap serius. Kesimpulannya yaitu bullying terjadi karena perilaku agresif dipelajari dan diperkuat oleh lingkungan sekolah yang pasif. Selanjutnya ada teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Tahap moral anak SD. Tahap prakonvensional. Benar, salah. Ditentukan oleh hukuman dan hadiah. Anak belum memahami nilai moral secara mendalam. Analisis kasus. Pelaku belum memahami bahwa tindakannya dapat menyebabkan penderitaan serius, melanggar nilai kemanusiaan, tidak ada hukuman langsung untuk pelaku, tidak belajar bahwa tindakannya salah. Kesimpulan dari Kohlberg, bullying muncul karena perkembangan moral anak belum matang dan tidak diarahkan oleh sistem disiplin sekolah. Selanjutnya ada teori psikososial Erik Erikson. Itu tahap perkembangan intrusive versus inferiority. Tugas perkembangan anak. Merasa mampu, dihargai, diterima oleh lingkungan. Analisis korban. Korban mengalami kekerasan fisik, rasa takut, penolakan sosial, akibatnya merasa tidak aman, rendah diri, dan trauma psikologis yang berat. Analisis lingkungan. Sekolah gagal menciptakan rasa aman dan dukungan sosial. Kesimpulan dari Erikson, bullying merusak perkembangan psikososial anak dan membuat korban mengalami inferiority atau rasa tidak dihargai. Solusi dan rekomendasi pencegahan. Solusi dan rekomendasi pencegahan. Pendekatan intervensi berbasis sekolah. Yang pertama, intervensi preventif, pendidikan
pendidikan karakter dan empati sejak dini, sosialisasi anti-bullying secara rutin, penguatan nilai moral dan agama. Berbasis Bandura dan Colbert. 2. Intervensi responsif. Setiap laporan bullying harus ditindaklanjuti segera. SOP penanganan kekerasan di sekolah, pendampingan psikologis korban dan pelaku berbasis Erikson. 3. Intervensi lingkungan sekolah. Guru sebagai model perilaku positif, membangun budaya sekolah aman dan peduli, kerjasama guru, orang tua, dan konselor. Kasus bullying yang menimpa MAR menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah bukanlah masalah sepele. Melalui pendekatan teori Bandura, Colbert, dan Erikson, dapat disimpulkan bahwa bullying terjadi akibat pembelajaran perilaku yang negatif, rendahnya perkembangan moral, dan kegagalan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan psikososial anak. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sekolah yang komprehensif agar kasus serupa tidak terulang.